Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind. Selamat datang kembali cuy. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe ya, biar aku lebih semangat membuat video lagi cuy. Kita mulai alur ceritanya, dimana cerita sebelumnya Jinwo bisa membunuh bos dungeon dan dia menjadikan bos dungeon menjadi prajurit bayangan. Dia memberikan nama Tash untuknya. Sambil melihat prajurit bayangan, Jinwo berpikir, aku mendapatkan kekuatan dari High Orc yang sungguh menguntungkan. Dan sekarang aku bisa menyimpan prajurit bayanganku menjadi 127. Aku akan membuang bayangan-bayangan yang kekuatannya rendah karena sudah melebihi batasnya. Ketika Jinwo lagi asik mengotak-atik statusnya, dia tidak sadar jika menjadi tontonan para hunter. Ketua Wajinjul berkata, "Permisi, Hunter Sung Jinwo." Jinwo lalu menoleh ke belakang dan langsung terkejut. Dia berpikir, sejak kapan Ketua Wajinjul dan bahkan Jaein sudah berada di belakangku? Apa aku terlalu menikmati pertarungan tadi? Terus bagaimana aku bisa keluar dari situasi saat ini? Dengan sikap, Ketua Wajinjul dan staf karyawan langsung mengamankan Jinwo. Dia berkata, kami dari divisi asosiasi monitoring dan asosiasi bertugas mengawasi Hunter Sung Jinwo. Bahkan ini sangat rahasia yang tidak boleh terungkap ke publik. Jika kalian ada yang dipertanyakan, kalian bisa menghubungi asosiasi untuk minta informasinya. Kami akan meninggalkan tempat ini. Tunggu, aku tidak mempermasalahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu. Tetapi kami semua bisa selamat berkat dirimu. Biarkan kami berterima kasih padamu, ucap ketua tim. Sambil mengembalikan buku, Jinwo berkata, karena kau berhasil selamat, bagaimana kalau mengirimnya sendiri? Si cewek dengan tersenyum berkata, terima kasih atas semua bantuanmu. Ketika Jinwo dan Ketua Wajinjul beranjak pergi, Jaein ingin memanggilnya. Tetapi dia entah berani atau tidak, sepertinya ada keraguan gitu cuy, ketika ingin menyapa Jinwo. Kemudian si penyihir berkata, Wakil Master, kenapa kamu kok bawa cangkul? Dengan rasa malunya dia menjawab, iya, apa menurutmu aku kelihatan aneh? Penyihir bertanya, aneh? Maksudnya aneh bagi siapa? Dengan wajah merahnya dia menjawab, ya sudahlah, lupakan saja. Kemudian kita berpindah di sebuah kafe cuy, di mana Yo Jinho menunggu kehadiran Jinwo. Dan tak lama mereka bertemu. Yo Jinho menceritakan tentang ayahnya yang memberikannya sebuah kuil serikat. Tetapi Yo Jinho menginginkan Sung Jinwo yang menjadi kuil master. Akan tetapi dari semua yang diceritakan Yo Jinho, semua bahkan ditolak oleh Jinwo sendiri, karena dia sudah memiliki rencana untuk membuat serikat sendiri. Kemudian kita beralih lagi di sebuah gedung cuy, di mana sang ketua Son Ki-hun menceritakan semua yang terjadi di dalam dungeon yang diselamatkan oleh Jinwo, dan tentang kekuatan Jinwo yang bisa mensummon. Ketua serikat terkejut sambil berkata, setelah White Tiger, bahkan Guild Hunter kita ini juga mendapatkan bantuannya, dan dia bahkan punya kemampuan menjadikan monster yang sudah mati sebagai anak buahnya sendiri. Itu kemampuan yang baru kita ketahui saat ini. Kalau dia sekuat itu, seandainya harus dibandingkan denganku, siapa yang akan menang? So Ki-hun menjawab, di dalam party harus ada peran sebagai penyerang, tanker, dan support. Jika tanpa ketiga ini, tim penyerang berada dalam bahaya. Tetapi dia itu pengecualian. Dari semua itu, apakah Anda bisa menyelesaikan dungeon tingkat tinggi sendirian? Mendengar jawaban darinya, sang ketua sangat terkejut. Dia berkata, itu tidak mungkin. Sekuat apapun diriku, kalau aku digabung oleh monster, aku akan kesusahan untuk menjaga pertahananku. Bahkan sebutan tentara terhebatku pun terdengar menggelikan.
Dengan serius, Son Ki-hoon berkata, "Master Choi, seharusnya Sung Jinwoo harus menjadi anggota dari guild kita." Kemudian kita berpindah lagi, Choi. Entah apa yang terjadi, tetapi sangat banyak wartawan yang sedang meliput berita. Di dalam mobil Lee Min Sung berkata, "Banyak orang yang berdatangan. Ya, memang seharusnya sebanyak ini untuk menyambutku." Tak lama ketua Baek Yo-ho dan ketua Choi Jong-in baru sampai di tempat asosiasi. Mereka keluar dari mobil yang membuat semua wartawan sangat kepo. Tetapi mereka membantah jika ingin merekrut Lee Min Sung. Kemudian ketua Baek berkata, "Karena masalah kewajiban moralku, aku mau menjadikan dia sebagai anggota guildku bagaimanapun caranya." Mendengar perkataannya, ketua Choi sangat marah dan mereka saling adu mulut. Ketika para ketua lagi sibuk berantem, ketua serikat Taekyu muncul dan berkata, "Hei kalian berdua, kalian berantem merebutkan Lee Min Sung kami kah?" Dengan kompak mereka menjawab, "Kami tidak peduli dengan Lee Min Sung, Lee Min Kyu, atau ikan lele milikmu itu." Dengan keributan yang dibuat ketua, Lee Min Sung yang berada di dalam mobil berpikir, "Lihatlah para ketua serikat itu. Guild terbaik di negara ini sedang memperebutkanku." Kemudian dia keluar mobil yang langsung difoto-foto oleh wartawan. Sung Jinwoo yang melihat kerumunan itu juga penasaran apa yang terjadi sampai semua orang berkumpul di sini. Apakah mereka sudah tahu jika aku melakukan evaluasi ulang hari ini? Dalam benak Jinwoo. Kemudian Jinwoo berusaha menerobos para wartawan untuk memasuki gedung asosiasi, tetapi dia dicegah oleh pengawal Lee Min Sung yang dikira seorang reporter yang ingin mengganggu acara yang berlangsung. Kemudian ketua Go Gun-hee keluar untuk melerai mereka dan berkata, "Atas perintah apa kalian mengusir dia? Pria itu adalah tamu kami, Hunter Sung Jinwoo. Ayo silahkan masuk." Dengan penasaran, para wartawan saling bergosip. Siapakah Hunter tadi yang secara langsung dijemput oleh ketua asosiasi? Dia pasti orang yang sangat hebat. Mendengar perkataannya, Lee Min Sung marah. Dia berpikir, berani-beraninya dia mengacaukan debutku. Aku harus mencari topik yang lain untuk rasa malu ini. Kemudian dia berkata, "Permisi sebentar. Aku ingin masuk dan berdiskusi dengan asosiasi hari ini." Ketika hendak membuka pintu, dia dikejutkan dengan kemunculan Wo Jinjul karena berjaga di depan pintu masuk. Dia berkata, "Ada seorang hunter yang sedang menjalani evaluasi ulang. Sebelum kegiatan itu semua selesai, tidak ada yang bisa memasukinya." Lee Min Sung sangat marah dan berkata, "Hari ini aku juga menjalani evaluasi rankku. Dan lihatlah reporter sudah berada di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Atau kamu ingin bilang kalau hunter yang tadi itu hunter yang sangat hebat?" Merasa tersinggung, Wo Jinjul menegaskan, "Kalau aku menjawab pertanyaanmu itu, apakah tua Lee Min Sung bisa mengatasi konsekuensinya?" Tanpa menjawab, dia merasa ketakutan, Joy. Di dalam gedung asosiasi, ketua Go Gun-hee dan Sung Jinwoo berjalan yang bertemu ketua Baek dan ketua Choi. Dia bahkan menundukkan kepalanya. Ketua Go Gun-hee berkata, "Mereka sudah datang dan menunggumu sekitar 1 jam yang lalu. Semenjak 2 tahun ini, kamu adalah hunter rank S pertama." Dan Choi Jong-in, mungkin dia sangat gugup karena sudah menyaksikan kekuatanmu. Tak lama mereka sudah sampai di tempat pengujian. Petugas meminta Jinwoo untuk memperlihatkan kemampuan apa saja yang dimilikinya. Kemudian Jinwoo mengeluarkan satu skill summonnya. Dia berkata, "Aku bisa memanggil prajurit bayangan seperti ini." Dengan terkejut, petugas berkata, "Apakah ini pemanggilan makhluk? Apa Anda bisa mengendalikan makhluk ini juga?" Ketua juga penasaran. Dia menambahkan, "Hunter Sung Jinwoo, apakah Anda ingin mengatakan kalau hanya ini saja kemampuanmu?" Dengan wajah lucunya, Jinwoo berpikir, karena waktu itu sudah ada banyak yang saksi mata, jadi aku tidak perlu berbohong lagi.
Tak lama Jinwo yang mengeluarkan semua prajurit bayangan yang membuat semua orang di sekitar sangat kaget. Dengan terkejut, ketua baik berpikir, energi sihir yang sangat kuat. Semua energi sihir ini berasal dari Sung Jinwo, jadi tak bisa dibandingkan dengan waktu yang dulu. Dia sekarang sudah melampauiku. Ketika ketua ingin berbicara dengan Jinwo, tetapi dia menolak dan ingin pergi. Setelah membuka pintu, dia terkejut karena banyak sekali wartawan yang mengambil foto Jinwo, bahkan sampai masuk berita TV. Ketua penambang dan yang lain juga terkejut karena Jinwo masuk berita. Orang yang nabrak kemarin berkata, "Sudah kuduga." Saat dia menatap mataku, aku sudah mengira jika dia adalah orang jahat. "Coba sini, aku juga mau lihat hal kecil apa yang dia lakukan." Kemudian semua orang sangat penasaran karena provokasi darinya. Kemudian di berita TV disiarkan bahwa Hunter Sung Jinwo adalah Hunter rank S di Korea Selatan yang ke-10. Orang yang menuduhnya sangat ketakutan setelah mendengar berita di TV. Bahkan mantan perjuangan tim partai yang dulu juga melihat di berita jika Jinwo sudah berkembang dan berbeda dari yang dulu. Dan ternyata ayahnya Yo Jinho juga menyimak keadaan sekarang, di mana Jinwo sudah diresmikan menjadi rank S. Dia berkata, "Jadi apakah kamu berhasil merekrut Sung Jinwo?" Yo Jinho sambil menunduk menjawab, "Maafkan aku, ayah. Aku tidak bisa merekrut Yungnim. Dia memutuskan kalau dia ingin membuat kuil sendiri dan mengundangku sebagai wakil master di kuil miliknya." Dengan tersenyum sang ayah berkata, "Apakah kamu tahu alasan kenapa aku ingin membuat kuil?" "Bukannya cuma karena uang, ayah," ucap Yo Jinho. Sang ayah menjelaskan, "Kalau masalah uang, aku masih punya banyak. Alasan yang paling utama karena untuk melindungi kita. Karena kekuatan dan kekuasaan dari Hunter semakin berkembang setiap harinya. Bahkan ada kasus di mana kekuatan Hunter itu setara dengan seluruh negara. Kamu pikir seberapa lama hukum dan kekuasaan negara bisa melindungi kita? Sepertinya kamu sudah menemukan orang yang tepat. Kamu lulus. Aku akan memberikan kuil Yojin kepadamu. Kembangkanlah kuil itu, anakku. Carilah kawan yang kuat dan terpercaya suatu hari yang kau anggap teman akan menjadi sesuatu yang berharga." Dengan serius, Yo Jinho berkata, "Terima kasih, ayah, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku akan bergabung dengan kuil Yungnim." Kemudian kita berpindah di keramaian wartawan. Jinwo yang masih menjadi sorotan publik, bahkan banyak dari wartawan yang bertanya. Dengan memegang bahu Jinwo, ketua baik berkata, "Tidak ada habisnya kalau kamu menjawab pertanyaan mereka. Ayo, aku akan mengantarmu pulang." Dengan kecepatan yang super, Jinwo langsung menghilang dari pandangan ketua baik dan langsung berpindah ke parkiran. Ketua baik yang melihat kejadian secara langsung sangat kaget. Dia berpikir, Hunter kelas magi, dia sangat cepat. Saking cepatnya, mataku tidak bisa mengikuti gerakan dia. Aku sudah tahu kalau dia itu kuat, tapi pergerakan dia tadi dan energi sihir yang terasa di ruangan evaluasi, dia lebih kuat dari sebelumnya. Aku berpikir jika kebangkitan ganda itu nyata, tetapi ada yang ganjal. Apakah ada seorang yang Hunter yang bisa berkembang secara terus-menerus? Kemudian kita kembali di negara Amerika, cuy. Berita yang memperlihatkan Jinwo sudah menjadi Hunter rank S sudah tersebar di dunia. Sampai Wang Dongsu juga melihatnya dan dia sangat kesal. Dia berkata, "Si bajingan itu ternyata masih hidup. Mereka berdua itu benar-benar para bajingan yang tidak tahu diri." Terus kita berpindah lagi, cuy, di mana Sung Jinwo mencoba menjual bola sihirnya. Bahkan petugas juga terkejut karena yang dijual adalah artefak yang berwarna merah sangat pekat, bahkan bisa menggandakan kekuatan sihir. Bahkan pengrajin artefak terkenal pun mati-matian untuk bisa membuat bola berwarna yang bisa membesarkan kekuatan sihir sampai 50%.
Kemudian petugas itu berkata, "Apakah Anda bersedia untuk melelangkan item ini di tempat pelelangan kami? Kami jamin Anda pasti bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi." Jinwo menjawab, "Aku akan pikir-pikir dulu, Pak." Kemudian Jinwo berkata, "Aku ingin sebuah artefak yang bisa melindungi dari api." Kemudian Jinwo diperlihatkan di galeri yang dipenuhi dengan baju berkualitas tinggi. Sambil berkeliling, Jinwo berkata, "Apakah aman menyimpan semua artefak ini di dalam kaca tipis ini, Pak?" Petugas menjawab, "Kaca ini sudah dibuat khusus. Bahkan jika hunter rank A, sangat kesusahan untuk menghancurkannya. Kalau tidak percaya, apakah Anda mau mencobanya? Kalau Anda bisa memecahkan kacanya, Anda bisa menyimpan artefak yang di dalamnya." Tanpa kata, Jinwo langsung mengeluarkan aura yang kuat, mengepalkan tangannya yang bersiap untuk memukul kacanya. Tetapi sebelum memukul, petugas sangat panik dan berkata, Tunggu. Saya hanya bercanda. Kalau Anda berhasil memecahkannya, nanti para hunter akan berdatangan dan akan mencoba memecahkannya." Jinwo yang melihat kepanikan dari petugas akhirnya tidak jadi memukul dan menjawab, "Baiklah, Pak. Kalau begitu, aku ingin melihat pedang yang dimiliki oleh toko ini." Kemudian Jinwo diantar petugas yang lain untuk melihat yang diinginkannya. Tetapi petugas yang tadi terkejut melihat kaca yang retak, karena sebelumnya masih normal. Dia berpikir, kapan kaca ini pecah ya? Jangan-jangan dia bisa memecahkan kacanya tanpa menyentuhnya. Kemudian Jinwo diperlihatkan koleksi pedang yang punya toko. Harga yang diberikan sangat mahal, dan pedangnya memiliki kualitas yang sangat buruk. Kemudian Jinwo mencoba bertanya harga pedang yang dia beli di sistem. Petugas berkata, "Wah, kelihatannya yang membuat pedang ini sangat teliti dan mendetail. Mungkin pedang ini seharga 100 juta. Jinwo sangat terkejut karena pedang yang dibelinya dengan harga 2,8 juta. Dia berpikir, ternyata sangat mahal di dunia nyata. Jika harga yang diberikan begitu sangat mahal, lalu item dan equipment milik Yo Jinho yang tidak berguna itu pasti seharga ratusan juta." Kemudian kita berpindah di apartemen milik ketua baik. Dia masih penasaran apa ada hunter yang bisa selalu berkembang. Dia berpikir, mataku ketika berada di wujud binatang bisa menentukan kemampuan seseorang dengan akurat. Sung Jinwo pada saat insiden dungeon merah kemarin, dia memanglah lebih lemah dariku. Tapi sekarang, dia bisa berkembang dimanapun dia berada. Dia pasti jadi yang terbaik suatu hari nanti. Kemudian kita berpindah lagi cuy di tempat tinggal Jinwo. Dia sekarang sangat terkenal. Bahkan sampai semua wartawan mencoba meliput dirinya. Sang adik mencoba melihat keadaan di luar. Tetapi wartawan malah melihat dengan jelas dan langsung mengambil foto dirinya. Karena sang adik merasa sangat terganggu dengan wartawan, Jinwo berkata, "Apakah aku harus turun ke bawah dan menyuruh mereka pergi?" Sang adik menjawab, "Jangan opa, jika itu dilakukan, kamu akan dihina semua reporter, jadi biarkan saja." Kemudian ada yang mengetuk pintunya cuy. Jinwo yang sangat kesal, dia berkata, "Mereka berani-beraninya sampai mengetuk pintu kita. Aku akan menasihatinya." Kemudian Jinwo langsung membuka pintunya cuy. Ternyata itu adalah Yo Jinho. Dia diusir oleh ayahnya sendiri. Ketika ingin menginap di rumah Jinwo, dia malah langsung ditutupi pintunya. Sang adik bertanya, "Opa, tadi itu siapa? Apakah itu temanmu?" Jinwo dengan tampang rasa teganya dia menjawab, "Tidak kok, aku bahkan tidak tahu siapa yang datang, dan aku juga belum pernah bertemu dengannya." Kemudian kita berpindah di keluarga Yo Jinho. Sang ibu merasa jika sang suami terlalu keras sama anaknya. Sang ayah pun menjawab, dia pantas mendapatkannya. Dia lebih memilih kuil milik temannya daripada milik keluarga.
Jika dia ingin mandiri, biarkan dia mencobanya dengan caranya sendiri. Ketika sang ayah sedang ngobrol, dia merasa kepalanya pusing dan akhirnya dia terjatuh. Kemudian kita berpindah lagi cuy di tempat tinggalnya Jinwo. Dia mencoba melihat keadaan sang adik sebelum berangkat ke kastil iblis. Dia berpikir, ketika aku pergi, seseorang mungkin akan mendekati adikku, dan aku tidak bisa melindunginya jika aku tidak ada di sisinya. Kemudian Jinwo mengeluarkan prajurit bayangannya. Dia menginginkan agar sang adik dilindungi ketika Jinwo tidak ada. Kemudian prajurit bayangan masuk ke tempat tidur sang adik. Setelah selesai, Jinwo berpindah ke atap apartemennya dan memanggil prajuritnya. Dia berkata, "Mulai dari sekarang, kalian adalah penjaga masyarakat di sini. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai ketahuan oleh orang lain." Kemudian keesokan harinya, Jinwo diantar Yo Jinho. Di dalam mobil, mereka berbincang-bincang. Setelah sampai di tempat tujuan, Yo Jinho bertanya, "Ngomong-ngomong Yungnim, ada urusan apa di gedung tower sepagi ini?" Sambil membuka pintu mobil, Jinwo menjawab, "Kamu tidak akan paham. Aku akan pergi dulu." Tak lama Jinwo sudah berada di dalam kastil iblis. Dia memakai item dan artifak yang sudah disiapkannya. Kemudian notif sistem muncul cuy. Seperti itu ya cuy. Kalian baca sendiri. Tak butuh waktu lama, monster mulai bermunculan yang bersiap menyerang Jinwo. Tetapi Tas yang baru saja menjadi prajurit bayangan, Jinwo mencobanya akan bertarung pertama kalinya. Dia menggunakan bola sihir dan langsung menyemburkan api yang sangat besar. Dampak dari serangannya bahkan bisa membuat kota menghilang dalam sekejap. Kemudian kita berpindah ke rumah sakit. Ayahnya Yo Jinho mencoba memeriksa apa yang terjadi karena merasa pusing. Sang ayah berkata, "Aku pasti cuma kelelahan. Apakah kamu menemukan sesuatu yang ganjil?" Dokter menjawab, "Apakah ada seseorang yang dekat dengan Anda yang telah menjadi hunter atau mendapatkan kebangkitan? Apakah Anda pernah mendengar tentang internal slumber?" Penjelasan yang lebih ringkas cuy. Internal slumber itu adalah tidur yang tidak bisa dibangunkan, sama seperti yang terjadi dengan ibunya Sung Jinwo. Kemudian sang ayah berkata, "Kenapa Anda kok menanyakan itu? Dan apa hubungannya dengan hunter?" Dokter menjelaskan, internal slumber sangat berpengaruh dengan sihir. Pasien yang mengalami penyakit ini akan mudah merasa ngantuk dan akhirnya mereka tertidur selamanya. Ketua, apakah ada di keluargamu yang menjadi seorang hunter? Sang ayah kemudian mengingat dengan anaknya sendiri, tetapi dia tidak menyalahkannya, tetapi malah bersemangat untuk sembuh dari penyakit itu. Kemudian kita berpindah di negara Jepang cuy. Ada seorang hunter yang sedang berpatroli. Dia berkeliling desa, bahkan saling menyapa dengan warga sekitar. Ketika berbincang-bincang, mereka terkejut dengan makhluk yang berjalan. Kemudian mereka mengikutinya dari belakang dan berkata, "Mohon maaf, Anda ini siapa ya?" Kemudian kita berpindah lagi cuy. Di pertarungan Jinwo di kastil iblis, banyak monster yang sudah dikalahkan. Dia juga merasakan jika jumlah bayangan yang dia miliki sudah bertambah. Tetapi Jinwo merasa pergerakan dari pasukannya tidak efisien. Kemudian Jinwo membuat sebuah tim yang berjumlah 6. Seperti itu cuy timnya. Sepertinya itu ketua tim yang muncul cuy. Setelah semua selesai, Jinwo berkata, "Aku punya 2 perintah. Pertama, kalian berpencar sesuai dengan tim kalian dan kalahkan semua musuh yang kalian temukan. Kedua, jika kalian menemukan entry permit, langsung laporkan kepadaku." Itu saja, mulailah bertarung. Tak lama semua tim menyerang. Jinwo sangat terkejut karena menerima XP yang banyak. Dia juga menyadari jika sekarang lebih mudah karena tidak perlu kesana kemari untuk membunuh monster. Tetapi monster tingkat tinggi mulai bermunculan yang mengharuskan dia meminum potion untuk memulihkan mana yang terkuras.
Keesokan harinya, pertempuran dari tim sudah selesai. Jinwo sudah menyadari, bukan hanya Jinwo yang menaikkan level, tetapi semua pasukannya juga bertambah levelnya. Jinwo berpikir, masih ada 20 lantai lagi. Aku telah sampai di lantai 80. Ternyata lebih cepat dari dugaanku. Tapi aku sudah 2 hari di sini, tapi aku masih belum menemukan entry permitnya. Jangan-jangan ada monster yang sangat kuat di sini. Sekedar info cuy, entry permit itu sebuah drop item yang bisa melompat dari lantai 1 ke lantai 5 atau ke 6 cuy. Contohnya seperti itu cuy. Tetapi penyebutannya terkadang berubah-ubah ya cuy. Kemudian Jinwo merasa jika mananya terkuras dengan cepat. Dia mulai menyadari jika prajurit bayangannya mungkin sudah dikalahkan. Jinwo menyimpulkan itu mungkin dari tim Iron. Karena mana Jinwo terus berkurang dengan cepat, dia langsung menarik kembali semua pasukannya. Dia mulai membuat sebuah rencana tentang tempat prajuritnya yang dikalahkan. Jinwo juga menyadari jika musuh saat ini mungkin memiliki kecerdasan yang tinggi karena bisa mendeteksi kelemahan musuhnya. Jinwo mencoba menyimpulkan jika tim yang akan diserang kemungkinan dari tim bos beruang. Karena dari semua ketua pasukanku yang terlemah saat ini cuma bos beruang. Dan sesuai perhitungannya, pasukan monster mulai bermunculan. Jinwo menyimpulkan jika mereka iblis bangsawan dan 3 iblis kesatria. Pertempuran pun terjadi, tetapi pasukan iblis lebih unggul. Bos beruang bahkan dengan gampang dikalahkan. Melihat semua pasukan dihabisi oleh satu pasukan iblis, akhirnya Jinwo menampakkan dirinya, dan pertarungan pun terjadi. Iblis berusaha menusuk dengan tombaknya, tetapi bisa dihindari. Kemudian Jinwo menendang yang langsung mengenai kepala si iblis, bahkan langsung terbunuh cuy. Iblis yang lain langsung berdatangan. Jinwo bersiap dan menggunakan skill asasinnya yang langsung menghilang, dan langsung berada di depan kedua iblis yang langsung dicincang tanpa sisa oleh Jinwo. Tinggal satu iblis yang tersisa, tetapi dia merasa ketakutan. Dengan tatapan yang mengerikan, Jinwo berkata, "Aku juga penasaran, apakah monster juga bisa merasa takut?" Tak lama iblis mulai menyerang Jinwo, tetapi setiap pergerakannya dengan mudah bisa dihindarinya. Jinwo menyadarinya jika iblis yang dilawan itu kuat, karena serangannya yang sangat akurat, dan iblis menargetkan tepat di dahi, leher, dan jantung. Setiap serangan yang ke titik vital yang berbahaya. Setelah berulang kali menghindar, Jinwo memotong tombak milik iblis, mulai menerkam kepala sang iblis dan diangkat ke atas. Jinwo bersiap untuk menusuknya, tetapi iblis berkata, "Aku mengaku kalah. Hentikan seranganmu." Jinwo menjawab, "Dengan suara ini, kamu ternyata seorang gadis. Kamu menyerang tentaraku, dan sekarang kamu malah meminta maaf." Sang iblis menjawab, "Aku sangat menyesal, tapi di klan kami harus melindungi area ini. Kami tidak bisa diam saja ketika menyaksikan tempat ini diserang, dan bahkan pasukan kita juga terbunuh." Jinwo bertanya, "Apa tidak apa-apa meminta diriku untuk mengampuni dirimu?" Sang iblis menjelaskan, "Tugas kesatria itu untuk melindungi masternya. Aku yakin mereka akan senang melihat aku selamat." Mendengar perkataannya, Jinwo langsung berbalik badan, tetapi iblis malah berusaha untuk menusuk Jinwo dari belakang. Tetapi dia dilindungi dengan tameng sihir yang dimiliki Tas. Dengan menoleh, Jinwo berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu memang tidak punya rasa malu." Iblis langsung bersujud cuy. Karena ketakutan, dia berkata, "Maafkan saya. Kalau Anda mengampuni diriku, saya akan memberikan semua yang kamu inginkan." Dengan menggunakan skill gravitasi dan mengangkatnya, Jinwo menjawab, "Baiklah kalau begitu. Apakah kamu bisa mendapatkan entry permitnya?" Dengan terkejut, iblis menjawab, "Drop item itu kami lindungi. Jika kamu mengantarkan aku pulang,
nanti aku berikan kepadamu. Dan aku juga mengetahui di mana letak entry permit dari semua lantai. Aku akan bantu, tetapi kamu juga harus bisa menjamin keselamatanku dan semua klienku juga. Dengan mendekat, sampai si iblis memerah wajahnya, Jinwo langsung berkata, "Bisakah semua perkataanmu bisa dipercaya?" Si iblis melihat kekuatan Jinwo langsung berubah suasana hatinya cuy, dan langsung ketakutan cuy. Dia menjawab, "Aku tidak berbohong kali ini, aku sangat serius." Kemudian kita berpindah ke hunter yang bertanya ke monster semut tadi cuy. Dia sudah menjadi santapan. Seorang petugas yang melihatnya juga merasa ketakutan dan langsung dibunuh juga oleh monster. Dari serangan monster semut itu menyebabkan banyak korban yang terbunuh. Kemudian kita berpindah kembali ke pembicaraan Jinwo. Mereka saling berkenalan. Setelah itu si iblis berkata, "Kami juga mendapatkan suatu perintah yang berbeda-beda, terkadang untuk melindungi tempat ini. Dan semua itu terjadi sejak kami sadar ada di sini." Jinwo terkejut mendengar penjelasannya. Dia berpikir, dia berkata sadar ada di sini. Apakah iblis ini dulunya hidup di tempat lain? Kemudian Jinwo bertanya, "Lalu kamu tinggal di mana sebelum kamu sadar ada di sini? Dan apa yang kalian lakukan di dunia iblis ini?" Ketika akan menjawab, si iblis mengalami error. Dengan mata yang tidak normal dan pandangan yang kosong, dia berkata, "Kami sedang bersiap untuk berperang." Jinwo sangat penasaran dan menanyakan hal-hal yang membuat dia tidak mengerti tentang tata cara monster dan sistem. Tetapi si iblis mulai error dan mengulangi perkataan yang sama berulang kali. Dan ketika Jinwo bertanya tentang bos mereka yang menyuruh, si iblis langsung pingsan cuy. Jinwo juga menyadari jika pertanyaan mengenai identitas musuhnya, sistem langsung membuat iblis menjadi terganggu, seperti ada yang menghalanginya. Kemudian kita berpindah ke pertempuran dengan monster semut cuy. Semua hunter sangat kewalahan menghadapinya. Karena pergerakan yang sangat cepat, hunter bisa dibantai olehnya. Ketika pertempuran terjadi, ternyata ada sebuah mobil yang terdapat kamera yang membuat video dilihat oleh pejabat negara dan ketua hunter. Wajinjul juga menegaskan, korban dari serangan itu memakan 294 orang yang terbunuh dan hunter yang dikirim berjumlah 108 orang. Dan usulan berbagai pihak mulai menemukan jalannya. Akhirnya semua selesai. Wajinjul memanggil ketua Gonguhe. Dia berkata, "Saya tidak mengatakan pada saat meeting tadi, Pak. Tapi Hunter Wang Dongshu berkata akan bekerja sama dengan kita saat melakukan raid ke Pulau Jeju yang akan datang nanti." Ketua terkejut. Dia menjawab, "Aku bisa mendebak yang dia rencanakan. Mungkin dia hanya ingin bertemu dengan Sung Jinwo." Kemudian Wang Junjul menambahkan, "Tapi Hunter Wang Dongshu bukan satu-satunya yang menghubungi kita. Dia itu dari hunter level negara." Ketua Gogunhe, "Maukah Anda melihat apa yang diinginkan olehnya?" Kita berpindah di kastil iblis lagi cuy, dimana sang iblis baru bangun dari pingsannya. Jinwo berkata, "Kamu sudah sadar? Lihatlah, sepertinya sesama iblis itu tidak rukun. Tadi mereka mencoba untuk menyerangmu." Dengan terkejut dia menjawab, "Terima kasih sudah melindungiku." Iblis tak berotak, seperti mereka tidak menganggap iblis dengan kecerdasan berasal dari ras yang sama. Kemudian Jinwo menjawab, "Baiklah, langsung ke intinya saja. Di mana item yang kau janjikan?" Kemudian tak lama Jinwo langsung dibawa ke sebuah kerajaan. Ternyata iblis itu bernama Esil dan anak dari raja di kerajaan tersebut. Dan tak lama mereka bertemu dengan sang raja. Tetapi dia ketakutan karena menyadari jika Jinwo memiliki prajurit yang ada di bayangannya. Kemudian semua prajurit dari kerajaan menodongkan pedangnya ke arah Jinwo. Jinwo berkata, "Aku sudah berjanji kepada Esil. Aku akan langsung pergi ketika kamu memberikan entry pasnya kepadaku." Sang raja yang ketakutan menyadari jika Jinwo yang melakukan perjalanan yang membuat setiap lantai hancur
dan Jinwo menaiki lantai dengan sangat cepat. Bahkan raja juga berpikir jika mustahil bisa mengalahkannya. Kemudian raja menjawab, apakah hanya entry pass saja yang kamu inginkan? Kemudian Jinwo juga menginginkan Ezreal untuk menemaninya dan membantu di setiap lantai, biar lebih cepat menyelesaikannya. Raja yang melihat sang anaknya dirangkul Jinwo sangatlah kesal. Kita beralih ke meja makan cuy. Mereka saling makan bersama. Raja bertanya, apa benar kamu hanya membutuhkan entry pass-nya dan seorang pemandu saja? Tapi kamu tidak akan membahayakan putriku, iya kan? Jinwo yang mendengar pertanyaannya berpikir, sang raja pasti salah paham ketika aku merangkul Ezreal yang membuat dia merasa kesal. Dengan santai Jinwo menjawab, iya itu benar, aku akan melindunginya. Kemudian sang raja memanggil pelayan dan membawa entry pass-nya dan langsung diberikan ke Sung Jinwo. Setelah dibuka ya seperti itu cuy, entry pass-nya. Ketika sudah melihat entry pass-nya, Jinwo berpikir, ternyata benar, mereka menyimpan item ini dan mulai dari sekarang aku harus mendapatkan entry pass-nya dari setiap klan. Kemudian Jinwo berdiri dan membawa entry pass-nya sambil berkata, apa kamu sudah siap berangkat sekarang juga? Nanti kalau ada pertarungan, kamu jangan mengganggu, biar aku saja yang mengurus semuanya. Mendengar perkataan Jinwo, si cewek langsung malu dan wajahnya memerah cuy. Kemudian seperti ini cuy, kastil iblis yang dipenuhi dengan api. Tak lama mereka berdua sudah sampai. Jinwo berkata, kenapa kamu tidak membawa kudamu? Ezreal menjawab, hanya anggota party saja yang bisa menggunakan kuda tersebut, jadi aku tidak bisa membawa kuda bersamaku. Tuan Sung Jinwo, tolong tunggu sebentar. Ini adalah alkohol kesukaan ketua klan Garci. Ayahku sudah menyiapkan semua benda yang disukai dari semua klan setiap lantainya. Jika kamu berikan, negosiasi nantinya pasti akan berjalan lancar. Dengan santainya Jinwo menjawab, aku tidak butuh barang untuk negosiasi dengan mereka. Kamu tunggu saja di sini. Kamu tenang saja. Ini tidak akan lama. Kemudian kita berpindah di kantornya ketua Go Gun-hye. Dia mendapatkan seorang tamu. Dia berkata, ternyata kalian bisa bahasa Inggris. Katanya kalau hunter rank S yang ke-10 di Korea Selatan, Sung Jinwo, saat ini keberadaannya tidak diketahui. Wo Jinchul menjawab, dia memang seperti itu. Bahkan monitor kami juga kesulitan untuk melacaknya. Thomas menambahkan, apakah aku bisa mempercayainya? Dan ku dengar Wang Dongsu kami datang ke Korea Selatan dan menyebabkan keributan. Karena dia memiliki kehormatan sebagai hunter rank S, kami tidak bisa menyuruhnya macam-macam. Selain masalah Sung Jinwo, sebenarnya aku juga minta tolong kepada asosiasi untuk melarang Wang Dongsu untuk masuk ke negara ini. Ketua menjawab, jika itu yang kamu mau, kita akan melakukan yang sebisa mungkin. Ketika ketua berhadapan dengan Thomas, dia berpikir, walaupun tubuhku ini tidak termasuk kategori kecil, tapi aku merasa seperti anak kecil di hadapannya. Jadi seperti ini, seorang hunter level negara. Tak lama Thomas berpamitan. Dia berkata, pembicaraan ini akan selesai lebih cepat dari yang kukira. Tetapi ku dengar, sekarang Korea Selatan kesusahan untuk menghadapi situasi di Pulau Jeju. Sebenarnya aku ingin membantu ikut raid Pulau Jeju, tapi karena aku saat ini sedang sibuk. Tetapi ceritanya akan berbeda lagi kalau kalian memiliki dana untuk menyewa jasaku. Kalau begitu aku permisi dulu. Kemudian kita berpindah di kastil iblis yang dipenuhi dengan api. Banyak iblis yang sudah terbunuh. Jinwo berkata, karena level mereka tinggi, aku mendapatkan SP yang lebih banyak. Bahkan prajurit bayangan juga sampai level maksimal.
Jinwo yang menyadari jika bayangannya bisa di-upgrade setelah mendapatkan level maksimal. Kemudian prajuritnya berevolusi cuy. Ini dia penampilan yang baru setelah di-upgrade. Jinwo yang melihat bayangannya sudah berubah, dia berpikir, jadi seperti ini perubahannya. Aura yang dihasilkan sangat berbeda. Dengan ini Igris sudah mendapatkan kekuatan setara rank S, dan Tank mendapatkan kekuatan setara dengan rank A kelas atas. Kemudian Ezreal bertanya, "Nganu, Tuan Sung Jinwo, berapa banyak klan yang sudah kamu hancurkan?" Jinwo menjawab, "Karena ini lantai 89 dan klanmu tidak dihitung, berarti 9 klan." Ezreal menjelaskan, mulai dari lantai 90, tiap lantainya akan diawasi oleh klan bangsawan tingkat tinggi. Kekuatan mereka berbeda-beda jauh dari iblis di lantai ini. Apa kita harus membujuk seperti di kerajaan ayahku, biar mereka memberikan entry passnya untukmu? Dengan tenang Jinwo menjawab, "Dari semua perkataanmu, kalau aku lebih lemah dari klanmu, apakah aku bisa bernegosiasi kepadamu? Seperti itulah, jika tidak memiliki kekuatan, semua juga percuma. Kamu bilang di klan iblis selalu ada kompetisi perebutan peringkat. Aku akan membantu kalian untuk peringkat pertama." Dengan malu Ezreal bertanya, "Maaf Tuan Jinwo, kenapa kamu mengampuni klan kami?" Jinwo dengan gampangnya berkata, "Karena aku menyukaimu." Ezreal yang mendengar sangat malu cuy, sampai merah wajahnya karena Jinwo. Kemudian mereka meneruskan perjalanan, bahkan dengan kecepatannya sekarang sampai lantai 97. Jinwo bertarung tanpa henti. Dia merasa perkataan Ezreal benar, karena musuh sangat kuat. Bahkan tentara Jinwo berulang kali dikalahkan, sampai mananya terkuras dengan cepat. Ezreal yang melihat pertarungan Jinwo berpikir, yang dikalahkan dia adalah iblis peringkat 4 dan 5. Bahkan mereka bisa dikalahkan. Kemudian dia berkata, "Apakah semua manusia itu sekuat dirimu, Tuan Sung Jinwo?" Tidak semua. Tetapi setidaknya ada 2 orang yang menurutku mereka kuat, ucap Jinwo. Dia juga berpikir bahwa Go Gun Hye dan Cha-in, mereka berdua terasa lebih kuat dari para hunter rank S yang lain. Waktu itu, aku bisa dibilang sebanding dengan ketua Go Gun Hye, tetapi sekarang pasti sudah berbeda. Kemudian Jinwo berkata, "Sekarang kamu boleh pulang ke rumahmu. Sekarang aku bisa mengatasinya." Dengan sedih Ezreal menjawab, "Apakah aku sudah tidak lagi berguna bagimu?" Jinwo berkata, "Tidak, kamu melakukan tugasmu dengan baik. Terima kasih." Dengan ngeyelnya, Ezreal berkata, "Aku masih ingin ikut denganmu. Aku ingin melihat hasil akhir dari pertarunganmu di lantai 100. Jinwo tanpa menjawab, langsung menuju ke lantai selanjutnya. Kemudian kita berpindah ke bandara. Dia adalah hunter rank S, Goto Ryuji. Dia ke Korea untuk menyelesaikan masalah di Pulau Jeju. Dia sudah berada di kantor ketua Go Gun Hye. Dia berpikir, orang ini hunter satu-satunya di Asia yang bisa menandingi Liu Xiang. Dia pasti bukan manusia biasa. Tak lama Goto berkata, "Kami datang ke sini ingin mengusulkan untuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari hunter terbaik." Ketua menjawab, "Maksud Anda? Apakah Anda ingin membuat tim untuk menyerang koloni semut? Saya yakin kalau hunter terbaik di Jepang itu dapat dipercaya, tetapi berbahaya untuk memasuki Pulau Jeju." Goto menjelaskan, "Karena itu GAT rank S, kami sudah menyiapkan rencana yang sesuai." Kemudian sang asisten memberikan sebuah catatan mengenai kelemahan semut dan rencana penyerangan. Goto menambahkan, 10 dari 11 hunter rank S di kuil milikku termasuk diriku
berencana untuk mengikuti raid Pulau Jeju yang akan datang. Kami akan menjadi umpan untuk menarik perhatian semua semutnya. Dan hunter dari Korea yang akan masuk dan menghadapi Ratu Semut. Oto mulai berpikir, jika rencana ini berhasil, tapi semua itu kulakukan hanya demi menjadi hunter level negara. Karena itu aku mengerahkan 10 hunter rank S untuk berjaga-jaga jika ada bahaya dan harus diminimalisir untuk kerugian yang kami alami nantinya. Kemudian Ketua Gogunhe menjawab, baiklah, setelah kami mereview datanya, kami akan mengirimkan rencana operasinya. Kemudian kita berpindah di Kastil Iblis, cuy. Mereka sekarang sudah berada di lantai terakhir, atau lantai 100. Jinwo merasakan ada yang datang, dan ternyata di langit ada yang terbang. Setelah mendarat, ternyata seekor naga dan Raja Iblis sudah muncul. Jinwo yang melihat kehadirannya berpikir, aura miliknya tidak normal. Apakah aku bisa menang melawannya? Esil juga terkejut. Dia berpikir, ternyata dia Raja Iblis dari lantai terakhir. Hawa membunuh yang sangat kuat dan tajam. Walaupun ini pertama kalinya melihat dia, aku merasa ketakutan. Sang naga mulai terbang. Jinwo berpikir, musuh yang bisa terbang, melawannya pasti akan menyebalkan. Kemudian sang raja menodongkan pedangnya, dan banyak pintu yang bermunculan dari tanah. Kemudian dari pintu tersebut muncul iblis-iblis yang sangat banyak. Jinwo yang melihatnya berpikir, rank kesatria dan jenderal dari pasukan mereka setidaknya rank A, dan jumlah mereka lebih dari 1000. Apakah aku bisa mengalahkannya? Kemudian semua iblis terbang dan menyerang ke arah Jinwo. Kemudian dia berteriak, keluarlah. Satu persatu dari iblis tertusuk tombak dari prajurit bayangan yang perlahan mereka muncul ke permukaan. Kemudian Jinwo diserang iblis raksasa, tetapi prajurit bayangan langsung sigap untuk membunuh iblis-iblisnya. Tas yang menggunakan bola sihirnya, dia mulai merapel sebuah mantra. Kemudian terjadi ledakan yang besar membuat iblis banyak yang terbunuh. Esil yang melihat serangan Tas sangat terkejut. Dia berpikir, hebat, walaupun sudah mencapai lantai tertinggi, tapi baru kali ini aku melihat dia bertarung. Sang raja yang melihat semua pasukan terbunuh, dia mengangkat pedangnya yang mengeluarkan listrik dengan skala besar. Kemudian pasukan Jinwo dihujani dengan petir yang menyambar. Tetapi Jinwo dan Esil bisa selamat karena mereka bersembunyi di balik jubah miliknya yang bisa menetralkan serangan. Jinwo yang melihat keadaan sekarang berpikir, ini bukan petir biasa. Petir tadi itu adalah sihir Awe yang bisa menstun musuh. Kalau aku tidak bisa menghentikan sihir itu, pasti prajurit bayanganku akan dihancurkan dan manaku akan habis. Aku harus menghancurkan sayapnya dulu, biar dia bertarung di daratan. Kemudian Jinwo melompat ke atas menuju sang raja. Dia menyerang sayap dari naganya, tetapi sang raja bisa menangkis serangan dari Jinwo, dan bahkan serangannya dihempaskan dengan kuat, yang membuat Jinwo terpental ke bawah, sampai menghantam ke tanah dengan sangat keras. Bahkan baru terjatuh dan belum bersiap untuk berdiri, sang raja sudah bersiap menyerang kembali, dan semburan petir yang sangat kuat terlontarkan ke arah Jinwo. Dia bisa menghindarinya, tetapi semburannya tidak berhenti, malah mengikuti Jinwo dari belakang. Dia berpikir, cepat sekali, bisa-bisanya petir menyambar diriku. Jubahku juga memiliki batasan seberapa banyak jubahku bisa menyerap damage dari petir itu. Ketika sedang berlari, Jinwo dikejutkan dengan sebuah serangan api yang kuat. Ternyata Tas membantu Jinwo untuk menyerang sang raja. Serangan api tersebut menghantam ke semburan petir yang membuat keduanya menjadi bertabrakan. Tetapi dari serangan itu pun,
petir malah tidak bisa menandingi dari kekuatan apinya, yang membuat serangan tersebut mengarah ke arah sang raja, yang membuat naga dan Raja Iblis terkena serangan dan akhirnya terjatuh. Jinwo yang melihatnya berkata, sepertinya memberikan bola sihirnya ada gunanya juga, dan ternyata pilihan yang tepat. Ketika sang raja baru bangun dari serangan tas tadi, Jinwo mengatakan, akhirnya kamu turun juga. Aku sudah lelah melihatmu dari bawah. Dengan sekali berdiri, sang raja langsung mengeluarkan semburan petirnya yang mengenai prajurit bayangan. Jinwo merasa jika mananya terus berkurang dengan cepat. Dia berusaha agar cepat menyelesaikan pertarungan itu sebelum mananya habis. Iron juga berusaha menyerang dengan palunya, tetapi sang raja malah menusuknya dengan pedang yang membuat dia menghilang. Iblis melompat menerjang dengan pedangnya, tetapi sang raja bisa menangkap pedangnya dengan mudah. Kemudian semburan petir yang langsung mengenai Iblis dan menghilang. Kemudian giliran Jinwo yang menyerang. Semua serangan bisa ditangkis oleh sang raja. Ketika Jinwo tidak fokus, kepalanya ditangkap dan diangkat ke udara. Ketika bos iblis ingin menebasnya, semua senjata milik prajurit bayangan menghentikan pedang milik sang raja cuy. Kemudian Jinwo menusuknya yang langsung kena dadanya. Monster terkejut dan melemaskan Jinwo. Karena merasa ketertekan, sang raja mengeluarkan aura yang kuat, sehingga dari prajurit bayangan bisa menghilang dan bahkan Jinwo juga terpental cukup jauh. Sang raja mengeluarkan pedang yang baru cuy. Mereka bersiap dan adu pedang pun terjadi. Semua serangan yang diterjunkan ke Sung Jinwo bisa ditangkis, bahkan sang raja juga demikian. Ketika sang raja bersiap untuk mengeluarkan semburan, Jinwo terkejut karena jarak mereka terlalu dekat. Ketika serangan dihempaskan, Jinwo bisa menangkisnya dan memblokir ke atas yang membuat kedua pedangnya ikut terbang. Sang raja sudah bersiap untuk menusuk Jinwo. Kemudian serangan bisa ditangkap dengan mudah. Walaupun Jinwo merasa jika kekuatan iblis itu sangat luar biasa, iblis berusaha untuk menyerang dengan semburan petir kembali. Tetapi tidak terjadi, karena Esil melempar pedangnya yang mengenai kepala sang raja. Esil ketakutan cuy, dipandang oleh bos lantainya. Jinwo yang merasa iblis sekarang tidak fokus, akhirnya dia mencoba menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkannya. Tangan dari sang raja bahkan bisa dipotong dengan kekuatan Jinwo. Dengan tatapan yang seram, Jinwo menyalurkan semua kekuatannya untuk pukulannya, dan ternyata berhasil membunuhnya. Merasa senang, dengan tersenyum, Jinwo berkata, Esil, pergilah dan beritahu ayahmu, sekarang klan milik kalian ada di peringkat pertama. Jinwo berhasil membunuh bos iblis, dan dia masih memanen kristal mana dari iblisnya. Dia juga mendapatkan item yang berharga. Tetapi dari semua yang didapatkan, cuma darah bos iblis yang terpenting baginya. Kemudian Jinwo langsung meracik obatnya. Karena sudah memiliki 3 item yang dibutuhkan, Jinwo menunggu karena harus loading. Untuk meraciknya, Jinwo sangat tegang melihat berhasil atau tidaknya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya obat berhasil dibuat. Seperti ini cuy, notifnya. Kalian baca sendiri ya. Dengan melihat obatnya, dia berpikir, jadi ini yang namanya Holy Water of Life. Apakah item ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Aku ingin cepat-cepat ke rumah sakit dan mencobanya langsung. Ketika Jinwo sedang melamun, Iron datang menghampiri Sung Jinwo yang membawa mayat naga. Dengan senyum manisnya, Jinwo berkata, Iron, kamu kenapa? Sekarang kamu bertambah cerdas. Kemudian Jinwo membangkitkan naga tersebut dan memberi nama Kaisel. Jinwo sangat tidak fokus, karena diajak ngobrol Esil tidak pernah mendengarkan. Dia masih kepikiran untuk cepat-cepat pulang dan memberikan obat untuk ibunya.
Yang dipikirkannya saat ini cuma ingin pergi dari kastil iblis. Ketika membuka hadiah, Jinwo tidak sengaja mendapatkan runestone, yaitu skill yang sangat menakjubkan. Bahkan dimanapun lokasi prajurit bayangan berada, Jinwo bisa berpindah tempat dengan prajuritnya. Dia juga menyimpulkan bahwa skill tersebut lebih mirip dengan teleportasi. Kemudian Jinwo berkata, "Esil, maafkan aku. Kamu nanti pulang ke klan sendiri ya. Dan aku tidak ingin imbalan." Dengan terkejut Esil menjawab, "Loh, kenapa? Nanti ada pesta setelah kembali. Jika kamu pergi, bagaimana dengan pestanya nanti?" Bersiap untuk pergi, Jinwo berkata, "Nanti kapan-kapan aku akan mengunjungimu lagi. Selamat tinggal, Esil." Dengan bayangan yang menutupi semua badannya, Jinwo langsung berpindah tempat. Dia juga terkejut karena skill yang didapat benar-benar bisa berpindah lokasi. Kemudian Jinwo berkata, "Kaisel." Naga langsung muncul dan mereka pun terbang, cuy. Kemudian kita berpindah di kantornya Go Gun Hye. Mereka masih membicarakan tentang koloni semut yang ada di Pulau Jeju. Won Jinjul berkata, "Semut yang kita bicarakan selalu berubah-ubah. Mereka ini selalu berevolusi setiap generasinya, dan batas usia tiap generasinya kira-kira setahun." Ketua Go Gun Hye menyimpulkan, "Walaupun aku tidak yakin dengan semut penjaganya, tapi pasti ada beberapa penjaga monster boss di dungeon tingkat tinggi seperti ini." Ketika mereka sedang berdiskusi, ketua merasakan ada energi sihir yang sangat kuat. Bahkan ketua baik juga merasa jika ada kekuatan yang besar dari jauh. Mereka tidak menyadari jika kekuatan itu berasal dari kekuatan Jinwo. Di obral Min Byung, dia berkata, "Hyung, apakah benar kamu mau pergi? Kamu tahu kan bagaimana banyak hunter yang sudah terbunuh?" Ketua baik menjawab, "Karena itulah aku harus pergi. Kalau kita biarkan semutnya, nanti seluruh Korea akan mengalami takdir yang sama." Min Byung menambahkan, "Aku menginginkan kalau peperangan hanya ada di buku sejarah saja." Kemudian kita berpindah di rumah sakit. Jinwo sudah sampai dan langsung masuk lewat jendela. Sambil melihat sang ibu, dia berpikir, kalau aku gagal, aku mungkin tidak bisa mengembalikannya seperti semula. Tetapi aku sudah melihat banyak keajaiban yang diciptakan oleh sistem. Seharusnya tidak apa-apa untuk mempercayainya sekali lagi. Kemudian Jinwo mendekat dan mencoba untuk meminumkannya. Jinwo sangat ragu, bahkan tangannya sampai gemetar karena takut jika gagal. Tetapi dengan niat Bismillahirrohmanirrohim, Jinwo langsung meminumkannya. Jinwo tersadar dengan bekas luka di leher ibunya. Dia mengingat waktu dulu Jinwo tidak sengaja menumpahkan air panas yang akhirnya terkena leher ibunya. Dia merasa bersalah jika melihat bekas tersebut. Kemudian kita kembali dengan keadaan sang ibu. Setelah meminum obat, pipi yang kelihatan kering dan kurus sekarang berubah menjadi lebih baik. Jinwo juga menyadari jika ibunya sudah tidak terlihat pucat lagi. Dia berpikir, kenapa ibu belum bangun juga? Tolonglah, buka matamu, ibu. Aku memiliki satu alasan untuk menjadi kuat. Jadi tolonglah, ibu, bangunlah. Biarkan aku yang menggantikan beban yang kamu tanggung, ibu. Dengan pasrah, Jinwo langsung duduk dan termenung. Kemudian hal yang tak disangka, rambut panjang yang terbawa angin. Sambil duduk dia berkata, "Jinwo, apakah itu kamu, anakku? Seberapa lama aku sudah tertidur?" Dengan kaget Jinwo menjawab, "Sudah 4 tahun, ibu." "Terus bagaimana dengan adikmu? Apakah dia sehat? Dan terima kasih anakku, karena aku sakit
kamu pasti merasa kesulitan. Jinwo yang mendengar sang ibu terus menangis. Dia tak menyangka jika ibunya bakal terbangun. Kemudian Jinwo membawa sang adik. Dia menangis terharu karena sang ibu sudah terbangun dari tidur abadi. Jinwo yang melihat momen indah itu berpikir, usahaku tidaklah sia-sia. Aku merasa semua kesulitan ini memberikan hadiah kepadaku. Sebuah momen berharga ini. Tetapi selama aku bekerja menjadi hunter, aku terlalu menjauhi mereka karena sering keluar rumah. Aku akan mencoba meluangkan waktuku untuk keluarga sekarang. Kemudian Jinwo berpindah ke sebuah taman. Dia mencoba melihat HP-nya karena sudah 3 hari tidak mengecek. Karena bertarung di kastil iblis, bahkan Jinwo juga terheran. Karena waktu Jinwo ke rumah sakit yang menunggangi Kaisel, ternyata bisa membuat berita heboh. Tak lama Jinwo mendapat telepon dari ketua Gogunhe dan memutuskan pergi ke asosiasi untuk mengetahui yang terjadi. Tak butuh waktu yang lama, Jinwo sudah sampai. Gogunhe berkata, kita akan pergi ke Pulau Jeju dan menyingkirkan semua semut-semut itu, dan kami juga membutuhkan bantuanmu. Apakah kamu bersedia untuk membantu kami? Jinwo masih belum siap untuk meninggalkan sang ibu karena baru terbangun. Dia masih ingin berkumpul dengan keluarga. Dia juga berpikir, biasanya aku akan menyetujuinya karena tempat itu banyak monster tingkat tinggi. Ketika sedang melamun, Jinwo sangat kaget karena merasakan energi yang kuat. Ketua Gogunhe berkata, apa kamu juga merasakan energi sihir ini juga? Sebenarnya saat ini, Hunter Rank S sedang melakukan pemanasan di tempat latihan. Karena raidnya akan dimulai dalam waktu 4 hari lagi, dan Hunter Jepang berada di tempat itu juga. Jinwo menjawab, jangan-jangan yang kamu maksud Ryuji Goto itu juga ada di sana. Seorang Hunter terkuat dari Jepang. Gogunhe menjelaskan, itu benar. Dia berada di sini untuk membantu raid. Apakah kamu ingin menemuinya? Kemudian kita berpindah di tempat latihan Joy, di mana Ketua Baik dan Master Ma sedang berlatih. Mereka sangat menikmatinya. Bahkan Ketua Choi juga berada di latihan. Mereka mengobrol tentang pertarungan yang dilakukan oleh Ketua Baik dan Master Ma. Bahkan terdapat juga hunter dari Jepang yang sangat banyak. Dari kejauhan, Jinwo berpikir, orang itu hunter rank S yang bernama Ryuji Goto. Tetapi semua hunter juga melihat Sung Jinwo karena dia seorang hunter rank S yang baru. Bahkan Chae-in juga di tempat latihan. Dia melihat ke arah Jinwo sambil berpikir, ternyata Sung Jinwo. Pantas saja suasana di sini mendadak berubah. Ternyata karena dia. Mereka menyaksikan pertandingan Ketua Baik dan menyimpulkan bahwa Hunter Rank S milik Korea sangat lemah. Ketika berbicara, seorang penerjemah Korea mendengar dan menghampirinya. Si cewek dan cowok itu sama profesinya sebagai penerjemah dan rank A yang sama. Merasa si cewek lebih kuat, dia menantang untuk bertanding. Akhirnya mereka berpindah di tempat pertarungan. Si cowok menjelaskan peraturannya, yang bisa memegang lengan musuh menjadi pemenang. Si cowok dengan santai menunggu serangan dari lawan. Dengan kecepatannya, dia menyerang bertubi-tubi tanpa henti. Tapi si cowok bisa menghindari dengan mudah. Ketika ingin menambah kecepatan, tangan si cewek malah dihempaskan menggunakan kaki. Dia berkata, sekedar informasi, yang tadi itu bukanlah serangan, tapi itu sedikit dorongan saja. Si cewek menjawab, maaf saja, tapi aku tidak terlalu mengerti dengan logatmu. Tapi yang lebih penting, lihat pose senonoh itu. Sepertinya burungmu itu akan kabur. Ketika si cowok tidak fokus, si cewek mulai menyerang dan bersiap untuk kemenangan. Tetapi malah tangan si cewek dengan mudah ditangkap. Dia berkata,
Kamu sangat lambat, penerjemah wanita. Kemudian tim Korea seperti itu cuy, ada Jahain yang bertarung. Dan ini tim dari Jepang. Jinwo yang melihatnya berpikir, sepertinya Ruji Goto tidak berpartisipasi. Apakah dia ingin menilai kemampuan kami? Tapi jarang sekali melihat pertarungan sesama hunter rank S. Syukurlah aku datang ke sini. Oh iya cuy, di sini aku tidak tahu namanya ya cuy. Jadi menyebutkan jenis kelamin laki-laki atau cewek gitu aja ya cuy. Kemudian kita kembali lagi. Mereka mulai bersiap. Satu persatu dari mereka mengeluarkan aura yang kuat. Sebuah pukulan yang keras saling bertemu, yang membuat bajunya sobek. Pukulan dan terus dilakukan. Tetapi cowok yang besar ternyata bisa dibanting dan kalah cuy. Di pertarungan Jahain, dia tidak sadar jika hampir diterkam dari belakang. Ternyata dengan respon yang cepat, Jahain langsung memukulnya dengan cepat dan bertubi-tubi. Sampai teman dari Jepang berkata, "Lihatlah Kumamoto marah." Ketika dia marah, kepribadiannya berubah drastis. Bahkan dia juga tidak ingat kejadian besoknya. Bahkan teman sendiri juga bisa diserang tanpa dia sadari, karena dia memiliki kepribadian ganda. Kemudian Kumamoto menyerang menggunakan kakinya. Bahkan Jahain merasa jika serangannya menjadi lebih cepat. Tetapi dia ditolong oleh Jinwo. Dia berkata, "Walaupun ini hanya kompetisi, tetapi hawa membunuhmu terlalu banyak bro. Aku harap kamu mengizinkanku untuk membantu dia." Mendengar perkataan Jinwo, Kumamoto marah dan langsung menyerang Jinwo. Tetapi dengan mudah langsung dibanting ke tanah dan tangan dikunci ke belakang. Dia berkata, "Hunter Jahain, sepertinya lebih baik kita anggap kalau tim Korea kalah di kompetisi ini." Setelah selesai kejadian itu, Jinwo dihampiri Hunter Goto. Dia berkata, "Kamu bilang namamu Sung Jinwo. Apakah kamu mau bertarung 1 lawan 1 denganku?" Jinwo yang mendengarnya tersenyum dan berpikir, "Aku tidak yakin dengan maksud dia yang sebenarnya. Tapi ini kesempatan yang bagus untuk mengetes seberapa kuat diriku setelah aku menyelesaikan kastil iblis." Kemudian Jinwo berkata, "Aku akan bertarung denganmu, tetapi dengan satu syarat. Kamu harus bertarung dengan serius saat melawanku." Mendengar perkataannya, Goto sangat marah. Dia berpikir, beraninya dia tersenyum. Dia juga serius mengatakan itu kepadaku. Para hunter yang melihat juga penasaran. Bahkan ada yang kasihan kepada Jinwo karena harus bertarung dengan Ryuji Goto. Bahkan Jahain juga terkejut karena Sung Jinwo menerima tantangannya. Dia berpikir, apakah semua akan baik-baik saja karena kau dikelilingi oleh para hunter ini. Dengan melihat wajah Jahain, Ketua Baik berkata, "Kamu jangan khawatir dengannya. Dia bisa melawan bos dungeon, rank A dan ratusan high ore sendiri." Jahain menjawab, "Semoga saja. Bukankah kamu pernah mengatakan kalau kamu adalah kenalan Sung Jinwo? Kalau begitu, bukannya seharusnya kamu menghentikan pertarungan ini?" Ketua Baik menjawab, "Ya, kamu benar. Tetapi lawannya orang terkuat di Jepang. Memang seharusnya kuhentikan. Tetapi alasanku sama denganmu. Bukankah kamu merasa penasaran dengan pertarungan ini?" Ketua Baik juga berpikir, kalau memang Sung Jinwo memanglah orang yang bisa bertambah kuat seiring dengan waktu, berarti ada kemungkinan jika dia bertambah kuat lagi saat ini. Kemudian di pertarungan Jinwo, dia merunduk dan ingin berkata, "Ayo kita mulai." Tetapi sebelum berkata, Goto sudah menyerang Jinwo yang membuatnya terkejut. Tetapi serangannya masih bisa dihindari dengan mudah olehnya. Goto yang melihat cara Jinwo menghindar, dia berpikir, gerakan yang lincah dan tidak bersuara. Bahkan jika kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Jinwo juga terkejut. Dia berpikir,
Dia menyerangku sebelum aku selesai bicara. Tetapi aku merasa dia berbeda dari Hunter rank S yang lain. Dia sangatlah kuat. Kemudian Goto menyerang dengan tangan yang dilapisi aura. Tetapi Jinwo masih bisa menghindar, bahkan sampai tersenyum. Goto yang melihat Jinwo tersenyum, dia sangat marah. Dan dia terbawa emosi dan melancarkan pukulan yang bertubi-tubi. Tetapi Jinwo masih bisa menghindarinya. Karena setiap serangan terus gagal, Goto berpikiran untuk membunuh Jinwo. Dia menerjang ke arahnya dan bisa menggores pipinya Jinwo. Bahkan Jinwo sendiri merasa jika Goto memiliki hawa membunuh. Ketika serangan yang dihempaskan oleh Goto dengan kejutan yang besar, Jinwo dengan mudahnya menangkap tangan Goto sambil berkata, "Kalau aku sedikit terlambat, aku bisa kehilangan mata kananku ini. Aku sengaja memegang tanganmu, karena jika nanti aku memegang lenganmu, bukankah pertandingan akan selesai? Bukankah kamu ingin pertandingan yang sangat lama?" Dengan tersenyum Goto berpikir, kekuatan yang hebat. Padahal dia bisa memegang lenganku dengan gampang. Kemudian dia berkata, "Kamu pikir kamu bisa bermain-main denganku?" Kedua petarung mengeluarkan aura yang kuat. Bahkan para penonton juga kaget dengan pancaran yang mereka keluarkan. Mereka mulai maju untuk bertarung kembali. Tetapi Goto dihentikan oleh para hunter dari Jepang. Dan Jinwo pun juga sama. Ketua Baik berkata, "Ayo kita sudahi pertandingan ini. Karena beberapa hari lagi, orang itu adalah orang yang akan memimpin Red kali ini." Cahain juga menambahkan, "Kalau dia terluka di sini, kami tidak bisa bertanggung jawab nantinya." Kemudian pertarungan mereka dihentikan, cuy. Kemudian mereka saling ngobrol. Tetapi Jinwo menyadari sesuatu. Jika sekarang dia mengetahui semua kekuatan hunter yang ada di sini. Bahkan Jinwo juga menaruh prajurit bayangannya di setiap hunter rank S. Tetapi mereka tidak ada yang bisa menyadarinya. Bahkan hunter rank S dari Jepang yang terkuat juga tidak bisa mendeteksi prajurit bayangan yang bersembunyi di dalam bayangannya. Kemudian semua selesai, dan mereka mulai pulang. Sang penerjemah memanggil Ruji Goto, tetapi dia sangat berkeringat. Dia merasa masih ketakutan. Dia berpikir, perasaan ini yang kurasakan. Apakah itu kematian? Aku tidak bisa mempercayainya. Sepertinya aku sudah melemah. Kemudian kita berpindah di kediaman Ketua Baik. Dia masih memikirkan kekuatan Sung Jinwo yang terus-menerus berkembang. Bahkan dia berpikir, jika aku merekrut dia, dan seumpama dia menerimanya, seberapa banyak uang yang harus aku keluarkan? Tak lama dia mendapat suatu pesan. Ketika dilihat, ternyata daftar peserta yang mengikuti Red Pulau Jeju yang akan dimulai 4 hari lagi. Ketika melihat satu persatu, dia sangat kaget. Karena hunter Sung Jinwo tidak ikut Red kali ini. Kemudian kita berpindah di Pulau Jeju yang akan diserang oleh para hunter nantinya. Di sana terdapat semut monster. Sang Ratu Semut berkata, "Tidak ada makanan lagi. Kita tidak bisa berdiam terus di sini. Kami butuh tentara yang lebih kuat lagi, dan kami butuh tentara terhebat yang bisa memimpin untuk kejayaan kerajaan ini. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kita nantinya." Telur yang dijaga Ratu Semut mulai bergerak, dan telur mulai pecah dengan tangan yang sudah keluar. Ketika sudah sepenuhnya keluar dari cangkang telurnya, semut memancarkan energi yang sangat kuat, bahkan sampai keluar gunung aura yang dikeluarkannya. Kemudian kita beralih lagi ke rumahnya Sung Jinwo. Di dalam rumah sangat berantakan. Mereka yang baru sampai terkejut karena melihat keadaan rumah yang tak terurus.
Dengan senyum lembutnya, sang ibu berkata, "Sudah 4 tahun lamanya, aku tidak beres-beres rumah. Apakah kalian mau membantuku?" Kemudian mereka bergotong royong untuk membersihkan tempat tinggal mereka. Di sela kesibukannya, sang ibu berkata, "Anakku Sung Jinwo, jangan-jangan kamu sudah mengetahui keberadaan ayahmu. Pada saat aku tertidur yang sudah 4 tahun yang lalu." Dengan sedih Jinwo menjawab, "Tidak, aku tidak tahu, Ibu." Dari yang dialaminya, Sung Jinwo merasa takut jika memberitahu kalau dirinya juga seorang hunter seperti ayahnya. Dan walaupun sekarang Jinwo sudah memiliki uang yang banyak, tetapi dia tidak pindah ke rumah yang lebih mewah karena takutnya jika sang ayah pulang, dia tidak menemukan keluarganya. Itulah alasan yang Jinwo dapatkan dari sang ibu. Dan sampai sekarang mereka masih menunggu ayahnya yang sudah lama menghilang. Dia masih berharap kalau dia akan kembali ke rumah mereka. Dan itulah alasan Jinwo untuk menolak ajakan untuk pergi ke Pulau Jeju juga. Kemudian kita berpindah di berita TV yang sangat meresahkan hampir semua negara. Karena kecepatan tentara semut berevolusi sangatlah mengerikan. Bahkan gambar yang pertama ini, tahap pertama atau kedua, mereka masih sama dengan semut pada umumnya. Tetapi di tahap ketiga, tentara semut bisa berjalan layaknya manusia, dan mereka bisa menggunakan keempat kakinya layaknya tangan. Dan yang digambar ini tahap keempat. Semua postur sudah berevolusi hampir mirip manusia, dengan kepala yang mengecil, dan mereka mempunyai sayap yang memungkinkan bisa terbang kemanapun. Semua wartawan sangat terkejut, dan mereka berharap jika penyerangan Pulau Jeju nanti semoga berhasil membunuh semua koloni semutnya. Kemudian kita berpindah di tempat Jinwo yang sedang jalan-jalan, cuy. Dia mendapat telepon dari Yo Jin Ho. Dia memberitahu jika sudah mendapatkan kantor. Untuk memulai langkah pertama, mereka membuat sebuah kuil serikat. Akhirnya Jinwo melihat dan merasa jika kantornya terlalu besar. Tetapi lokasi yang dipilih Yo Jin Ho merupakan tempat yang lokasinya dekat dengan rumahnya. Yo Jin Ho berkata, "Ketika kamu membuat kuil, kamu setidaknya membutuhkan 3 orang, Yunim." Jinwo menjawab, "Kalau begitu, sepertinya aku harus merekrut 1 orang lagi agar bisa dengan cepat memulai kuil kita." Ketika Yo Jin Ho hendak memberikan sebuah kartu nama, Jinwo merasakan ada yang bahaya, dan seketika dia menghilang ke dalam bayangannya. Yo Jin Ho sangat ketakutan karena Jinwo menghilang dan digantikan dengan prajurit bayangannya. Perasaan Jinwo tidaklah salah. Ternyata di gang ada seorang perempuan yang akan dibegal, dan dia diancam menggunakan pisau. Ketika akan berbuat yang berbahaya, Jinwo sudah berpindah tempat dan dia di belakang si begal. Jinwo berkata, "Aku penasaran, kenapa kamu senang sekali berbuat seperti itu?" Kemudian dia menoleh dan menjawab, "Memangnya apa urusanmu? Apakah aku butuh alasan?" Kemudian dia mulai menyerang Jinwo. Bahkan dia menusuknya berulang kali sambil berkata, "Aku melakukan ini karena suka dengan yang lemah, dan hari ini adalah hari terakhir hidupmu." Tusukan pisau yang tidak bisa menembus tubuh Jinwo, dan dengan tatapan yang menakutkan dia berkata, "Sepertinya aku sangat tahu perasaan itu juga. Tetapi ketika kamu menyukai perasaan itu, tidak gampang juga ketika kamu ingin tobat." Kemudian Jinwo melukai kaki begalnya yang membuat dia meraung kesakitan. Dengan tatapan ganasnya, Jinwo mengatakan, "Jika kamu tidak tobat dan masih melakukan hal yang sama, aku akan membunuhmu."
Tanpa menjawab sedikit pun, si Baker langsung ketakutan cuy. Dan dia langsung pingsan. Dan ini yang kita tunggu-tunggu cuy, dimana waktunya para hunter akan menyerang Pulau Jeju. Banyak kapal perang yang akan dikerahkan. Bahkan kapal dari berbagai negara juga berpartisipasi juga. Dari berbagai hunter juga sudah ada di pulau. Sangat banyak sekali cuy yang mengikuti raid kali ini. Bahkan ini tim waktu yang dulu yang diselamatkan Jinwo. Dari semua yang mengikuti terdapat juga rank C, rank B yang mengikuti. Bahkan hunter yang sudah pensiun dan hunter yang gagal melakukan kebangkitan ulang juga ikut serta. Helikopter juga dikerahkan. Di dalam ada hunter Korea. Bahkan Cha-in juga mengikutinya. Mereka mengobrol-ngobrol untuk waktu luang agar tidak merasa tegang. Bahkan hunter Byung juga ikut. Padahal dia sudah pensiun. Dia beralasan karena takut jika ketua baik akan terbunuh dulu sebelum yang lain. Kemudian Cha-in bertanya, "Maaf ketua baik, apakah kamu sudah menghubungi Sung Jinwo?" Ketua menjawab, "Aku juga penasaran, kenapa dia juga tidak ikut serta. Tapi kenapa kamu bertanya mengenainya?" Dengan rasa malu Cha-in menjawab, "Tidak kok, tidak ada alasan yang khusus." Tak butuh waktu yang lama, mereka sudah sampai cuy. Goto juga sudah berkeliling untuk melihat pulau yang tidak ada manusianya. Mereka menyebut kota itu dengan kota hantu. Setelah sekian lama berjalan, Goto melihat bangkai semut. Mereka menyimpulkan jika koloni semut ada yang predator dan memakan sesamanya. Kemudian dia berkata, "Luncurkan bom sekarang." Seketika terjadi ledakan yang besar. Karena merasa terganggu, semut pun keluar dari gunung dan mulai menyerang para hunter. Helikopter juga menjadi sasaran dari koloni semutnya. Tetapi ketua Choi sudah berada di belakang dan berkata, "Izinkan aku untuk membereskan mereka semua." Dia memulai mengeluarkan kekuatan apinya yang berbentuk panah. Dengan kecepatannya langsung mengenai semut yang terbang. Tetapi api yang dikeluarkan masih kurang besar. Serangan tadi cuma membunuh satu semut. Ketua Choi yang menyadari itu, dia langsung bersiap mengeluarkan api yang besar dan langsung diluncurkan. Serangan yang besar tadi bahkan bisa membuat puluhan semut mati. Ketua Choi berkata, "Sepertinya mereka sudah berevolusi. Mereka sangat berbeda dari yang sebelumnya, karena ketahanan mereka sangat luar biasa." Kemudian ketua Choi mencoba turun dari helikopter dan mencoba mengecek apakah semut masih ada yang hidup. Dari serangan yang tadi, dia melihat sekeliling. Dengan tersenyum, dia berkata, "Sudah lama sekali aku bermain-main dengan semut." Kemudian dia memancarkan kekuatan api yang sangat besar. Bahkan mayat dari semut pun menjadi debu. Merasa sudah aman, ketua Choi menyuruh hunter yang di helikopter untuk turun. Mereka mencoba melihat keluar, dan memang tidak ada satupun semut. Kemudian mereka bahkan melompat dari ketinggian. Kemudian di bagian kapal cuy, mereka bersiap untuk mengaktifkan sinyal listrik pengganggu. Bahkan semua pulau sudah terjangkau dengan gangguan tersebut. Dengan sinyal itu, para semut tidak bisa menerima sinyal dari ratu mereka. Dari kejadian itu, tim Jepang sudah beraksi dan membunuh banyak sekali semut. Bahkan mereka sangat menikmati dengan penyerangan ini. Kemudian untuk tugas tim Korea, mereka harus memasuki markas koloni semut dan membunuh sang ratunya. Ketua Choi berkata, "Karena banyak sekali lubang dan kita tidak ada yang tahu, aku akan mencoba mencari jalan masuknya." Dengan meletakkan tangan di tanah, muncul bola api yang sangat banyak di udara. Kemudian bola menyebar dan memantul ke sana kemari yang membuat ketua baik khawatir. Dia berkata,
Apa yang kau lakukan sekarang? Ketua Choi menjelaskan, gua ini bagaikan labirin yang berliku-liku. Kalau kita tidak berhati-hati, kita dalam masalah. Bahkan kita bisa tersesat dan bisa kesana kemari seperti bola apiku. Dan sekarang aku menemukannya. Kalau lokasi Ratu Semut berada di tempat ini, bahkan bola apiku tidak bisa menyentuhnya. Ketua Baik yang melihatnya berpikir, sudah kuduga. Ketua Choi memanglah kawan satu tim yang dapat diandalkan. Kemudian mereka mulai masuk. Bahkan belum jauh, mereka sudah diserang dan semut berhasil dikalahkan. Kemudian mereka mencoba memasuki gua lebih dalam lagi. Seketika mereka sangat kaget melihat di depan mereka yang dipenuhi dengan telur yang tak bisa dihitung. Ketua Choi berkata, kalau begitu semut yang menyerang kita tadi adalah semut yang sedang menjaga telur-telur ini. Aku akan membakar telur ini semuanya. Kemudian dengan terkejut, Jae-in berkata, tunggu. Di antara telur-telur yang sudah pecah ini, yang itu bekas pecahan telur yang paling besar. Byung juga heran. Dia berkata, tidak mungkin. Yang itu pasti bukan telur semut. Iya kan? Memangnya apa yang dilahirkan dari telur itu? Apakah penjaga pribadi ratu? Ketua Baik sambil memegang bahunya berkata, kamu tenanglah. Kita fokus untuk membunuh ratunya saja. Jangan pikirkan yang lain. Mereka sangat terkejut dengan satu telur yang berbeda dari yang lain itu, cuy. Kemudian di luar gunung, mereka masih menikmati pertarungan dengan para semut. Bahkan mereka masih mengobrol di waktu pertempuran. Dengan tersenyum dia melihat para semut yang sudah datang berterbangan di langit. Ketika ingin memberitahu dan melihat temannya, dia sudah ditebas. Mereka yang melihat sangat terkejut karena begitu cepat kejadiannya. Dengan berteriak, waspadalah! Semutnya di dekat kita. Tak lama dia ditebas juga sebelum selesai berbicara. Hunter yang lain sangat panik karena kecepatan yang tidak bisa dilihatnya. Kemudian dia mencoba untuk menyerang menggunakan pedangnya. Tetapi dengan kecepatan semut, bahkan pedangnya patah dan dia berhasil terbunuh. Tim dari Jepang berhasil terbunuh semuanya. Kemudian di pertarungan Jae-in, dia bertarung dengan brutal. Dia merasa semut-semut yang dia lawan lumayan tangguh. Mereka dengan mudah bisa mengalahkan semutnya. Byung juga berkata, mulai dari sekarang, sepertinya kita akan melawan semut yang generasi keempat. Kalau begitu, lebih baik kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian para tim diberikan buff untuk memperkuat tubuh mereka. Dan sekarang semut-semut berdatangan dengan jumlah yang banyak. Kemudian dari tim Jepang, mereka mencoba mencari teman mereka yang bertugas. Tak lama berlari, mereka berhenti karena merasa jika melihat adanya jejak pertarungan di sekitarnya. Ketika sedang melihat, mereka sangat terkejut. Dia melihat kacamata yang dia kenali karena teman mereka bisa terbunuh, dan Hunter yang sensitif mulai mencium bau yang belum pernah diciumnya. Kemudian dia mulai muntah-muntah karena bau tersebut. Dia berkata, bau busuk apa ini? Tidak normal sekali. Aku baru pertama kali mencium bau seperti ini. Kemudian aura yang berwarna merah muncul dari dalam hutan. Mereka langsung mencoba menyerang dengan skill esnya. Bahkan dengan serangan itu membuat hutan membeku dengan cepat. Dia bersembunyi di es yang dibuatnya karena dia merasa sangat ketakutan pada monster itu, cuy. Tak lama sudah ada cakaran di depan esnya yang tanpa disadarinya. Tak lama serangan itu langsung membuat es hancur dan bisa menembusnya, bahkan melukai sang hunter. Kemudian di dalam goa, tim dari Korea berhasil membunuh puluhan koloni semut. Ketua Baik melirik ke arah Jae-in.
Dia berpikir, ternyata dia sangat hebat. Dalam waktu sebentar, dia membunuh semut 2 kali lipat, lebih banyak daripada diriku. Kemudian Jahain berkata, bau ini. Sepertinya Ratu Semut ada di dekat sini, bersama dengan penjaga pribadinya juga. Ketua Baik menjawab, aku akan pergi duluan untuk memeriksanya. Dengan skill yang dimilikinya, dia melihat ke ruangan Ratu Semut dan dia menjelaskan, Ratu Semutnya berada paling belakang. Ada 8 penjaga yang menjaganya. Aku merasa jika penjaganya sekitar rank S. Kemudian mereka memberikan tugas dari masing-masing hunter. Ketua Choi langsung beraksi. Dia berkata, biasanya aku harus membatasi kekuatanku, tapi hari ini sepertinya akan sia-sia kalau aku masih punya sisa mana. Dia membuat api berbentuk naga dan bersiap untuk menyerang. Tak sadar jika di belakang ada semut yang ingin menyerangnya, tetapi bisa dibunuh menggunakan panah oleh hunter yang lain. Ketua Baik bahkan berubah menjadi hewan buas. Dia juga berpikir, bahkan jika aku harus berubah diriku menjadi bentuk yang mengerikan ini, aku tidak perlu untuk menahan diri. Aku hanya harus membasmi semua hama brengsek ini. Kemudian dia menerjang 2 semutnya dan langsung membunuhnya sekali serang. Jahain yang baru melihat perubahan Ketua Baik juga terkejut, karena baru pertama kali ini melihat di pertarungan yang asli. Kemudian Hunter berteriak untuk memberi sebuah kode, dan Jahain langsung sigap dan mencoba menghantamkan pedangnya ke tanah, yang membuat tekanan di sekitar berubah. Kemudian semut penjaga mulai menyerang Jahain, tetapi dia dibantu oleh hunter yang lain. Dia berpikir, sebelum seluruh penjaga pribadi dikalahkan, aku akan menarik perhatian Ratu Semutnya. Dia mencoba menyerang Ratu yang ada di depannya sekarang. Bahkan di pertempuran itu juga ada seorang kameramen. Dia seorang hunter rank A. Dari video yang dia rekam, bahkan ditonton semua orang yang penasaran dengan pembasmian koloni semut. Dari seorang karyawan, anak muda, bahkan dari nenek-nenek juga. Mereka menginginkan penyerangan kali ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita kembali di pertempuran, cuy. Ratu diserang oleh hunter yang menggunakan panah yang banyak, dan serangan tersebut berhasil mengenai kepalanya. Ketua Baik juga menyerang dengan cakarnya yang tajam. Dia berkata, jangan takut, Ratu tanpa penjaga itu tidak ada apa-apanya. Setelah itu hal yang tak terduga muncul, cuy. Ratu Semut mengeluarkan zat asam yang beracun. Hunter terkena serangannya yang mereka hampir pingsan, tetapi seorang healer yang mengangkat tangannya dan membuka buku, dia langsung menyembuhkan para hunter seperti semula. Healer juga berkata, kalau kau mau mengalahkan kami, seharusnya kamu menyerang aku terlebih dahulu. Kemudian Ratu langsung menyerangnya, tetapi ditahan oleh Tank. Sambil tersenyum, dia berkata, tunggu dulu, aku tidak bisa membiarkanmu menyerang healer kami dengan mudah. Kemudian Ketua Choi berteriak, semuanya mundur. Dia bersiap-siap untuk menyerang Ratu dengan api miliknya, dan boom, Ketua berhasil mengenai sang Ratu dengan skillnya. Tetapi dia tidak berhenti menyerang. Dia mencoba membuat skill yang kuat, dan tak lama sebuah ledakan yang besar pun terjadi. Ketua Baik yang melihatnya berpikir, ternyata berhasil, dan bahkan sang Ratu kelihatannya sebentar lagi akan mati, dan kemenangan sudah terlihat di depan mata. Tetapi sang Ratu seperti memanggil prajuritnya, dan benar saja, salah satu semut meraung dengan keras, sampai membuat hempasan yang kuat. Bahkan para hunter juga terkejut, dan mereka harus berlindung dari tekanan yang kuat itu. Ketua Baik berkata, teriakan apakah itu? Apakah itu tadi teriakan kematian? Sepertinya bukan, itu terasa berbeda.
Jangan-jangan teriakan untuk memanggil bantuan. Tak lama Goto mendapatkan sebuah panggilan. Dia diberitahu jika seluruh semutnya berbalik arah dan langsung menuju ke sarangnya. Goto juga terkejut. Dia melihat ke gunung sambil berpikir, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Kemudian kita kembali ke pertempuran. Cahain mengangkat pedangnya dan mengayunkan serangan ke sang ratu. Yang tak disangka serangannya berhasil membunuh sang ratu semut. Kemudian Cahain berkata, selesai juga, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Benar kan? Tetapi hunter yang lain malah ragu. Ketua baik berkata, tunggu, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Kemudian mereka mendapat kabar dari luar jika semut-semut akan berbalik arah dan menuju ke tempat mereka berada. Mereka harus segera menyelamatkan diri sebelum hal itu terjadi. Ketua Choi juga merasakan jika skill flame yang tadi dipasang di tempat masuk sarangnya baru saja dihancurkan. Kemudian tak lama, mereka merasakan tekanan yang sangat kuat. Bahkan mereka tidak bisa bergerak dari tekanan itu. Kemudian langkah kaki muncul. Setelah sudah terlihat wujud yang sesungguhnya, dia mengeluarkan aura dan tekanan yang kuat sampai tekanan itu keluar dari gunung dan menembus awan. Ketua bayi yang melihat sangat kaget. Dia berkata, tidak mungkin. Ternyata kekuatan yang mengerikan itu berasal dari seekor semut. Bahkan Cahain yang memiliki penciuman yang tajam juga merasa ketakutan. Dia berpikir, aku sangat tidak percaya. Hawa keberadaan yang sangat pekat dan mengerikan sekali. Ini bukanlah monster biasa. Bahkan dia makhluk yang bisa membuat suara langkah kakinya membuat makhluk lain ketakutan. Tetapi semut itu cuma berjalan melewati mereka saja. Tetapi perasaan yang dirasakan para hunter seperti tubuh yang dikoyak dan tulang yang diremukkan. Dia ancaman yang sesungguhnya. Ternyata semut menghampiri ratu yang sudah terbunuh. Dia cuma merunduk dan seketika marah dan mengeluarkan kekuatannya yang besar. Bahkan semua hunter bisa tertekan ke tanah hanya dengan tekanan yang ditimbulkannya. Semut sangat marah. Dengan tatapan kejamnya, dia melirik Cahain yang gemetar ketakutan. Dengan kecepatan yang cuma hitungan detik, dia bahkan langsung di belakang Cahain. Belum sempat merespon, dia terkena hempasan dari semut yang langsung mengeluarkan darah dan langsung menghantam ke dinding. Kemudian giliran Tank. Yang tak sadar semut langsung di belakangnya. Tetapi si hunter masih merespon dan mencoba menangkis dengan tamengnya. Tetapi dalam sekejap langsung hancur. Dengan kecepatan supernya, dia bahkan langsung memutuskan kedua tangannya dengan hanya berjalan. Ketua baik bahkan terkejut dengan para hunter yang dengan gampang dikalahkan. Bahkan cuma melewatinya saja, ketua baik terkena serangan yang membuat dia terluka. Karena merasa panik, ketua Choi berusaha menyerang dengan kekuatan apinya. Tetapi tanpa disadari, dengan cepatnya si semut langsung menghempaskan serangan yang membuat ketua Choi berdarah. Kemudian hunter pemanah mencoba menyerang. Dia beranggapan jika jarak serangannya akan bisa melukainya. Kemudian dia langsung menembakkan panahnya. Dengan gampang semut bisa menangkap panahnya dan bisa mematahkannya juga. Bahkan dengan kecepatan yang super, tanpa sadar dia langsung terkena pukulan dan terhempaskan. Semut bahkan mencoba membunuhnya. Tetapi hunter Tank langsung menabraknya, yang membuat semut bisa terhempaskan cukup jauh. Hunter berkata, walaupun kamu memotong tanganku, dan selama Hunter Byung masih hidup, semua itu tidak akan masalah. Kemudian Hunter mencoba memukulnya, tetapi bisa dihindari. Dan semut langsung memegang kakinya dan langsung dibanting berulang kali sampai dia pingsan. Kemudian semut mencoba mencari keberadaan hunter yang lain.
Hunter Byung yang melihat juga ketakutan. Dia berpikir, sekarang aku menggunakan kamuflase, skill yang bisa membuatku menyembunyikan diriku dan hawa keberadaanku sepenuhnya. Tetapi skillku saat ini masih aktif. Tidak mungkin dia bisa mengetahui keberadaanku. Bahkan tak lama menunggu dan hal tak terduga terjadi. Hunter Byung terbunuh. Ketua Baek yang melihat sangat histeris karena dia adalah teman baiknya. Seperti itu alur cerita kali ini cuy. Bagaimana kelanjutan video selanjutnya? Apa semua hunter rank S tidak akan bisa mengalahkan semut tersebut? Kita bahas di video selanjutnya. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your